Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqda'alih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a akhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in jamul awliya wa sahada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din khususan Abu Sayyid Muhammad bin Al-Malik Al-Asani wa Abu Sayyid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Asani wa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni wa Sayyid ila al-Imamain Al-Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti amaddanallahu bi madadihim wa qada alaina bi barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain kita sampai di surah Al-Maidah ayat 89. Juz 7. Juz 7 ini sudah ada 7 tahun. Ada belum? Lebih lah. Mungkin sekitar 7 tahun atau lebih. Atau 10 tahun sudah. Berarti kita berapa tahun sudah kita 7 juz berarti? Hah? Tak apa. Bismillah berkah. Kalau Allah khatamkan kita berarti panjang umur kita. Amin ya rabbal. Lebih lagi kita tambah lagi tafsir lain. Jadi ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Segala sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan semua, tapi jangan kita tinggalkan sedikit. Maksudnya sebisanya kita lakukan. Semua itu adalah keberkahan, nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Surah Al-Maidah ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Surah Al-Maidah ayat 89 ini menerangkan tentang sumpah. Kita bilang wallah, demi Allah. Nah, ini hukumnya di sini.
melanggar sumpah itu apa hukumnya, apa yang terkena bagi dia. Jadi ketika dia bilang wallahi saya mau apa gini-gini, saya tak akan begini, ternyata dilanggar, itu apa konsekuensinya? Inilah ayat 89 surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menuntut kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak lagu, ini maksudnya tak sengaja gitu, berlagu maksudnya. Lagu ini yang artinya lagu itu main-main, maksudnya tak sengaja, di antaranya tidak sengaja. Kalau di sini tafsirnya wa ma yasbiqu ilaihi lisan min qasdil halaf ka qaulil insan la wallah wa bala wallah. Seperti orang nih dia terbiasa, telajak lah bahasa kita bilangnya. Orang sumpahnya telajak, wallah aku tak akan itu, aku tapi tak niat sumpah, cuma memang mulut dia ni telajak. Bahasa kita ni telajak. Jadi tidak menyengaja bahwa dia maksudnya ni demi Allah aku bersumpah. Maksudnya dalam hati dia tidak begitu, cuma dia bilang wallahnya ini karena memang dah terlalu sering, tergelincir saja, tidak ada niatan. Itu namanya lahu. Jadi tidak ada kesungguhan di semuanya, tidak disengaja, terpeleset, bisanya. Contoh la wallah. Biasa orang Arab paling suka wallah paling suka. Jadi semacam mungkin jadi wiritan dia. Jadi kadang-kadang tergelincirnya itu sangat mungkin. Makanya kok bisa kayak begini? Ternyata memang budaya orang Arab itu sering sekali mereka sebut wallah la wallah paling sering mereka. Kalau kita orang kita jarang, kita nak bilang wallahi takut. Jadi memang betul-betul ketika kita bilang wallahi itu berarti betul-betul kita sumpah, yang di situ akan ada kafarah kalau kita melanggarnya. Tapi orang Arab ini memang terbiasa sekali menyebut wallah itu. Biasa, licin rasanya, lisannya itu gampang. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menuntut kalian disebabkan aqadtumul aiman, yaitu sumpah-sumpah yang kalian kuatkan, yang kalian ikat, ini yang sungguh-sungguh memang diucapkan wallah itu memang sengaja, memang niat bersumpah. Bi'an halaftum an qasdin, yaitu ketika kalian memang bersumpah, memang disengaja, memang maksud kalian mengucapkan wallah itu memang maksudnya sumpah, bukan karena tergelincir lisannya. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin al-yamin idza Cina tulisannya idza hanistum fihi. Jadi kafaratnya sumpah ketika kalian langgar itu apa? Bilang wallah aku tak akan masuk rumah, kata dia. Demi Allah aku tak akan masuk rumah. Kau tahu lapar nih, masuk ke rumah makan, aduh kau melanggar sumpah. Apa ininya kafarahnya? Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin. Maka kafarahnya itu memberi makan 10 orang miskin. Satu, likulli miskin mudun. Likulli miskin mudun, setiap orang miskin mud. Satu mud itu sekitar 6 on. Kalau zakat itu arba'atu amdad, 4 mud. Jadi 6 dikali 4 24, 2,4 on, yaitu 2,5 kilo kurang sedikit. Makanya zakat itu
2,5 kilo itu menurut pendapat ulama yang mengatakan 1 mutu 6 on itu sudah dilebihkan sedikit. Cuma pendapat ulama banyak masalah 1 sok itu. Nah, akhirnya yang tahun kemarin ngambil pendapat yang lebih tinggi sedikit, kalau tak salah 2,7. Tahun depan kita ngambil tinggi lagi sih, 3,8. Nah, tak apa-apa untuk membersihkan di pelokik. Nah, 1 tahun ngasih beras 3 kilo 8 on, pikir-pikir. Coba 3 kilo 8 on bagi 365 hari, berapa butir satu hari kita sedekah? Coba kita pikir. Kita nak zakat yang paling murah, mak 2,7 sekarang lah, 2,7 on bagi 365 hari berapa? Alamak ya. Itu kalau enggaklah kita pergi 1 tahun 12, setiap setengah bulan kalau kita hitung pas, kalau kita hitung pas 2,4 on, ini hitungan pas ya, 6 on dikali 4 ini zakat fitrah, 2,4 on itu 1 tahun zakat fitrah untuk membersihkan diri. Berarti kalau 24 on 1 tahun, berarti 1 bulan berapa Bang Ijal? 1 bulan berapa? 24 on 1 tahun, 1 bulan berapa on? Hah? 2 on 1 bulan, 2 on beras. Oke, dibagi 30, 2 on dibagi 30 hari. 1 bulan kan? Iyalah, 1 bulan 2 on beras, sedekah banyak tak? Satu hari kalau kita bisa berapa? Makanya orang zakat fitrah itu yang bagus, cari yang paling tinggi. Itu sah menurut semua ulama. Dan mohon maaf, jadi Al-Fakir kalau itu kan standar dari Kemenak memilih apa nih namanya, pendapat ini sekian, bukan maksudnya kira tidak harus itu. Jadi kalau keluarga lah, saya keluarga itu saya bikin 4 kilo di atas 3,8. Imam Malik bilang sah, Imam Syafi'i bilang sah, Imam Ahmad bin Hanbal bilang sah, Imam Abu Hanifah bilang sah. Kalau 4 kilo pun 1 tahun baru berapa? Nah, kan? Nah, itu masih sangat sedikit. Itu untuk membersihkan diri. Membersihkan. Orang beli sabun aja pilih-pilih, ya bang ya. Tak apalagi ibu mama kalau beli sabun yang mahal, yang merek ini, nak bersihkan luar. Nah, ya. Lagi mahal sabun dia daripada zakat fitrah. Dah terus pilih yang kecil, bagus 4 kilo 3,8 berapa pilih, bagus. Terus namanya mura'atul lil khilaf. Cuma kita tak usah wajibkan ke orang. Nanti mak Ustaz lu kata 4 kilo pula, jangan wajibkan ke orang. Kita untuk kita sendiri, untuk keluarga kita. Cuma kita kasih wawasan orang. Yang mau silakan, yang ini, cuman yang bagus yang ini. Tapi 2,5 oke, 2,7 oke, 3,8 oke, silakan. Nah, cuma kalau yang terbagus itu yang paling banyak. Duit apa beras? Yang paling bagus beras. Sah menurut para ulama, semuanya para ulama. Karena di zaman Rasulullah ada tak duit zaman Rasulullah? Zaman Rasulullah tak ada duit. Apa pula zaman Rasulullah ada duit? Dinar dirham ada kan zaman Rasulullah? Dinar dan dirham itu ada zaman Rasulullah. Duit sudah ada. Tapi kenapa Rasulullah kok zakat fitrahnya pakai makanan pokok? Dikirim duit tarik, dah ada mulai zaman dulu lagi. Zaman jahiliyah ada duit. Sebelum jahiliyah sudah ada duit, ya kan? Nah itu. Jadi di zaman Rasulullah saja, di zaman yang itu ada. Kenapa tak Rasulullah zakat fitrah pakai dirham aja lah, 2 dirham atau berapa? Tak, dia tetap pakai makanan pokok dari situ. Kayak saya tidak mengatakan berarti ini tidak sah, tidak sama sekali. Saya cuma hanya mengatakan mana yang
afdal, karena seluruh ulama pendapatnya itu bisa dipakai. Ulama mujtahidin, jadi yang mengatakan beras itu Imam Abu Hanifah. Ya boleh nanti itu kita pakai situasi-situasi darurat mendadak, umpamanya malam Idul Fitri nih, lupa belum zakat, pas di kendaraan naik bus, aduh macam mana nih, sampai sholat sudah selesai, macam mana nih, pakai duit lah. Kan ada orang nama orang miskin, Pak, zakat fitrah saya selesai, nak turun bus, Pak berhenti Pak supir, nak beli beras dulu. Kita dari sumpah lari ke beras pula. Ya memang ada hubungannya beras juga nih. Zakat satu mud ini ukuran fidyah. Mohon maaf, saya tidak komplain atau menentang kebijakan, tidak sama sekali. Saya hanya menyampaikan ilmu. Biasanya kalau fidyah ini pas Ramadan itu kan ada tarifnya, fidyah 25.000 atau 20, entah ada berapa gitu kan, dari pemerintah. Sebetulnya menurut para ulama, standarisasi fidyah bukan berapa kalau kita masuk warung kita makan habis berapa, bukan itu. Bukan kita masuk warung Padang makan lauk ayam sama tobing satu, berapa bang? Berapa? Kira-kira 25.000 lah. Ditulis. Bukan begitu. Standarisasi fidyah itu menurut mulai zaman Rasulullah dan para ulama, standarnya bukan pakai makan nasi sama ayam goreng, sambal belacan sama ini satu teh obeng, bukan itu standarnya. Standarnya murni makanan pokok. Berapa? 6 on. Anggaplah beras itu 1 kilo 15.000, berarti 1 on 1.500 dikali 6, berapa duit? 9.000. Berarti 9.000. 9.000 ini sudah sah menurut hitungan ulama, karena satu ulama itu 6. Jadi standarisasi 25.000 saya tidak menurunkan. Itu mohon maaf, itu berat bagi orang yang tak mampu. Kalau bagi yang mampu terserah dia nak 50.000 ke, ya kan? Kalau dia 25.000 banyak 30 hari, berapa duit kena 30 hari? 10 hari sudah kena 250.000, 750.000. Dia punya 2 orang tua, dua-duanya kena fidyah 1,5 juta. Mak besok nak beraya tak jadi. 1,5 juta bayar fidyah. Kenapa satu hari 25.000? Bagi orang tak mampu kena 1,5 juta, memang pening lah, ya tak? Ini maksudnya, ini melebihi batas hitungan secara apa nih, fikihnya gitu. Standar minimal ya 6 on sudah. Anda kalau memang berapa nih Ibu, ini standar. Saya sampaikan begitu, ukuran standar secara fikih itu 6 on. Jadi dia tidak hitung ayam gorengnya ke pergedel ke lele bak, tak hitung itu makanan pokok ya, paham ya? Ini masuk pula OPO masuk di situ, kata dia, kan tambahlah 30.000 ke, tambah besar fidyahnya. Ini seperti ini. Mesti sama, fidyah itu sama seperti zakat fitrah. Zakat fitrah itu yang dihitung hanya makanan pokoknya saja, ya kan? Kan tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Jadi zakat fitrah itu menjadi tuhratan lis, pembersih bagi orang yang berpuasa, menjadi makanan bagi orang yang miskin, fakir miskin. Tapi mereka dikasihkan cuma memang secara fikih memang makanan pokok aja. Ada tak orang zakat fitrah pakai campur beras ini ikan anggoli lah, campur sampai ikan anggoli, telur 1 papan zakat fitrah ada? Mana ada? Fidyah juga begitu. Fidyah juga begitu. Jangan kok dikalkulasinya kok lain, sama. Fidyah khusus juga untuk fakir miskin, zakat fitrah juga fakir miskin, jurusannya sama. Itu seperti itu. Jadi standarisasinya itu
Kok bisa ukuran sekian? Saya tidak tahu dari mana. Mohon maaf, karena bukan saya yang ngasih standar. Kalau kita ikut para ulama pakai hitungan berat makanan pokok 1 mud. Ada orang tanya, dia melanggar sumpah. Buya, berarti kami ngasih makan orang fakir miskin itu macam mana? Hah? Macam mana? Ya standarnya 1 mud. Ya, kalau kau nak batar beras ke 10 orang, beras. Oke, kalau beli 6 on ini kan susah, lah pula 6 on kan. Ya udah 1 kilo, ya. Pokoknya dia ada satu rumah berapa orang, ya kan? 5 orang kasih 5 kilo, selesai. Itu namanya itam. Kalau 10 orang, pokoknya 2 rumah, ini ada 5 orang lagi. Nah, 10. Tentu seperti itu. Jadi itam di sini tidak berarti mentraktir makan di warung Padang. Nah, itu perlu tahu. Ya. Karena tuh warung Padang, lah itu 10 orang, ayo masuk warung Padang katanya. Kesempatan katanya, hantam lauk rendang, ambil 2 potong. Ini kan tengok yang alamak orang ini betul 10 orang habis dia banyak katanya. Lah sudah. Ada standar warung Padang. Rendang kalau 2 biji 2 potong berapa bu? Nah, kan ada kesempatan nih kata dia kan. Nah, selesailah kata dia. Tak nak sumpah lagi lah aku kapok kata dia. Tak nak sumpah sekali bangkrut langsung masuk warung Padang. Nah itu. Kita lanjutkan. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Yaitu dari makanan yang biasa diberikan kepada keluarga kalian. Jadi yang biasa dikasihkan tuh umpamanya dalam 1 bulan nih, kadang makan beras yang 15.000, kadang 13, kadang 18. Tapi di dalam hitungan hari-harian tuh mana yang terbanyak dikonsumsi oleh keluarga, itulah yang digunakan untuk membayar fidyah. Begitu juga dengan zakat fitrah. Zakat fitrah dia tiap hari makan dia beras 18.000. Tiba time zakat ngambil berapa nih? 18 kali. 6 orang. Wah, 15.000-an aja lah. Tak sah. Tidak sah. Dan yang dihitung bukan harganya, yang dihitung tuh mutunya. Mutunya ya. Sekarang contoh, mohon maaf. Ada panitia zakat yang menjual beras di atas harga pasaran, ya kan? Dinaikkan. Yang 13 jadi 15, 15 jadi 18. Kita biasa beli makan beras harga 15.000 sekilo, ya kan? Akhirnya pergi ke panitia, aku nak beli beras yang harga 15.000 sekilo. Yang dijual di situ 15.000, kualitas 13.000. Jadi yang kita lihat ini mutunya. Mana? Oh, tak. Aku biasanya makan beras Holland nih, mana? Beras Holland ini berapa? 18. Lah itulah dia. Itulah yang dizakatkan. Bukan harga yang 15 tapi kualitas di bawah yang kita makan. Tak sah. Zakatnya tak sah. Jadi zakat pelukik tak sah. Zakat pelukik tak sah. Maksudnya pelukik macam mana? Dia makan beras bagus, zakatnya beras jelek bawahnya. Nah, itu tak sah. Jadi harus yang biasa dimakan. Persis sifatnya seperti membayar zakat. La a'lahu wa la adnahu au kiswatuhum. Dah, itu memberi makan begitu. Jadi kalau orang melanggar sumpah, beli beras antar ke fakir miskin 10 orang, ya kita bulatkan sekilo lah biar senang. 1 orang 1 kilo, itu ada lebih 4 on, lebih bagus, lebih daripada 6 on yang macam sedikit sangat. Nah, tapi kalau nak 6 on pas pun udah sah, Kok ringan ya, perasaannya nak. Jangan bikin kau jangan bikin, nanti kena baru tahu. Tak usah, Allah tu Maha Adil. Saya bilang gitu. Nanti ada satu saat sampai tidak bisa menanggung. Au kiswatuhum.
Ataupun kalau tidak memberi makan 10 orang fakir miskin, memberi pakaian. Bima yusama kiswatan faqamisin wa imamatin wa izarin wa la yakfi dafu ma dzukira ila miskin wahidin wa ali asy-syafi'i. Au kiswatuhum, atau memberi mereka pakaian. Coba mohon maaf, kalau kita hanya membaca terjemah Al-Quran terjemah, ya kan? Memberi makan 10 orang fakir miskin, apa yang terlintas? Beli nasi bungkus 10, tidak? Iya atau tidak? Diberikan kepada orang, betul kan? Kalau kita hanya murni membaca teks terjemah tanpa kita tafsir. Yang kedua, atau memberi mereka pakaian. Pikiran kita berarti kita beli baju, apalah, kain sarung, baju takwa, atau kita belikan jubah satu, kita kasihkan 10, kita beli jubah 10, kita bagi ke 10 orang. Atau ibu-ibu pakai apa, baju apa ya, satu set 10 ibu-ibu kita belikan. Yang terlintas kan gitu. Atau memberi mereka pakaian 10 orang. Kalau yang terlintas kita kata, mak, kalau kena baju ibu-ibu berapa kena kita 10 orang ibu-ibu nih kan, ya Pak? Jahit dia aja dah berapa, Bu? Jahit bahan dia berapa? Minimal ibu-ibu satu 500.000 habis nih. Kena 10, 5 juta 10 orang. Wah, kata berat nih, ya kan? Bapak-bapak satu set, anggaplah baju gamis sekarang pasaran 300.000, ya kan? 250, anggaplah 300, 10 orang 3 juta, lumayan juga nih. Yang terlintas di hati masih begitu ketika kita menjetek. Jadi kan ada orang baca Quran sendiri, baca terjemah sendiri, itu masih mendingan sesat sendiri. Yang repot dia baca itu baca terjemahnya menurut paham, terangkan ke orang lain, ngajak ramai-ramai, sesat jadinya. Makanya tak boleh mengajarkan Al-Quran itu tanpa tafsir, ilmu tafsir tak boleh. Jadi pakai pikir-pikir sendiri. Cobalah kalau orang tak tahu, mesti akan dibilang begitu. Tetapi sebetulnya bagaimana? Bima yusama kiswatan. Jadi bukan berarti harus baju komplit macam gini. Tak harus, ya. Kalau baju komplit kan gini, makanya ibu-ibu tak akan pernah dikasih, karena baju ibu-ibu mahal. Tak mau orang kasih. Jadi pokoknya bima yusama kiswatan. Kakomisin, seperti gamis, belikan gamis ini boleh 10 orang, ya kan? Atau imamatin, imamah nih, beli kayak gini 10, bagikan, agak murah sedikit ya tak? Ya lah, nah, alhamdulillah agak murah sedikit. Nah, wa imamatin wa izarin, atau kain sarung. Beli kain sarung 10, bagikan ke 10 fakir miskin, selesai, ya. Jadi jangan pula komplit dari atas sampai bapak kayak dalam dia sekali, alamak mak habis berapa duit aku, kan? Nah ini contoh yang beli bini dia aja tak dibelikan, ini bini orang dibelikan 10 set. Nah jadi maksudnya gitu. Kalau tadi tidak memberi makan kepada fakir miskin, bahasanya memberi makanan pokok kepada fakir miskin, atau memberi pakaian. Memberi pakaian apa standarisasinya? Boleh baju, boleh imamah, boleh kain sarung. Ini kan termasuk pakaian dia. Nah gitu, boleh. Atau rompi, katakan ada rompi, itu termasuk pakaian juga, boleh. Seperti itu. Jadi tidak harus komplit. Tidak harus komplit. Wala yakfitabu madzukira ila miskin wahidin. Tidak boleh diberikan kepada satu orang. Tadi kan memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Aduh, ini kalau 10 mut aku bagi 10, penat-penat dah mutar ini jauh-jauh. Dalam kasihkan, Bu, ini saya 10, kasihan. Tak sah. Dia harus bagi betul-betul kepada 10 orang, harus bagi 10. Tidak boleh ditaruh di satu tempat. Berbeda dengan fidyah puasa.
Beda puasa contoh begini, puasa orang tua, nenek-nenek atau kakek-kakek, dia tidak berpuasa 1 bulan, otomatis fidyahnya 30 hari. Ya, fidyah 30 hari, kalau kita anggap 6 on kali 30 berarti 18 kilo. Kalau kita bulatkan, kita bikin sekilo, jadi 30 kilo. Kalau ini kita boleh berikan kepada 1 orang fakir miskin. Lu tadi itu tak boleh. Bedanya di mana? Kalau tadi itu 1 kasus, jadi siapa yang melanggar sumpah maka dia harus memberi makan 10 orang fakir miskin. Ini sudah final, pokoknya harus 10, tidak boleh 1 orang. Kalau engkau kasihkan ke 1 orang, berarti baru 1 kau kasih. Walaupun kau kasih dia banyak, berarti kau masih kasih 1, masih ada 9 orang yang belum kau kasih. Kalau fidyah kenapa boleh? Fidyah itu boleh karena 30 hari itu lain-lain, bukan satu kejadian. Ibaratnya begini, hari ini tak puasa, orang tua ini tak puasa, begitu maghrib ambil beras 1 kilo kasihkan fakir miskin. Yang ini tetangga dia, besok tak puasa lagi, maghrib ambilkan 1 kilo, bu ini fidyah bapak hari ini. Besok lagi, ini fidyah bapak hari ini, sampai 30 hari kepada 1 orang, tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu 30 kejadian, 30 kejadian, jadi boleh ditaruh di 1 orang. Nah, justru yang seperti itu, mohon maaf, ada satu bukan keliruan, mohon maaf, kadang panitia zakat ini mereka menggabungkan beras fidyah dengan beras zakat fitrah, digabung jadi 1, pembagiannya sama. Kok ada yang lari ke amil, ada yang lari ke fasabilillah, ada yang lari ke sini. Beras fidyah 100% untuk fakir miskin, tidak boleh untuk siapa-siapa, tak boleh ya, karena sudah diketok palu final, harus untuk fakir miskin. Kok ada beras fidyah untuk amil, dari mana ilmunya? Tapi ketika digabung sampai panitia, ini beras fidyahnya dibagikan, nanti tak, orang dianggap amil dikasih, dianggap fisabilillah, dianggap apa, dikasih. Salah sasaran untuk masalah fidyahnya. Kalau zakat fitrah sih masih ada 2 pendapat ulama yang mengatakan memang khusus fakir miskin ada, dan ulama yang mengatakan dibagi sama seperti zakat yang lain. Tapi ada ulama memang zakat fitrah khusus fakir miskin, lain tak ada. Cuma ulama lain mengatakan kita dibagi 8, ini terserahlah, oke lah. Tapi yang paling aman tentu kita juruskan ke fakir miskin, karena hadis Rasulullah, tuhratan lisa'im wa tu'matan lil masakin, itu hadisnya. Farada Rasulullah SAW zakatul fitri tuhratan lisa'im wa tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW memfardukan zakat fitrah itu tuhratan lisa'im, untuk menjadi pembersih, pensuci orang yang berpuasa, tu'matan lil masakin, menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Jelas kan? Zakat fitrah untuk orang miskin, urusannya itu sudah jelas. Itu pendapat ulama yang mengatakan khusus kalau zakat fitrah khusus bagi miskin. Tapi yang lain, ulama yang lain berbeda. Ini kan termasuk zakat, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'afid, dan seterusnya. Nah itu. Tapi kalau bilang afdal tentu lebih hati-hati yang pakai miskin. Tapi kalau fidyah tidak ada cerita, wajib fakir miskin. Jadi jangan dilamparkan ke tempat lain. Jangan, itu fidyahnya nggak sah. Fidyahnya jatuhnya tidak sah. Au kiswatuhum au tahriru raqabah, ataupun memerdekakan hamba sahaya, ay mu'minah kama fi kafaratil qatl wa zihar hamlan lil mutlaq al muqayyad. Memerdekakan hamba sahaya yang beriman, karena hamba sahaya yang tidak beriman ada, yang beriman ada, merdekakan 1 orang. Ya kalau zaman sekarang kayaknya susah nak nyari, mungkin dah tak ada. Kalau lah hamba saya itu harganya 10 juta, kita tembus ke pemiliknya, 10 juta aku beli hamba sayamu,
setelah dibeli engkau saya merdekakan. Itu namanya memerdekakan hamba sahaya. Kayak begitu. Supaya Sayyidina Bilal, ya kan? Sayyidina Bilal dibeli kemudian dimerdekakan, jadinya merdeka. Tapi kalau tak dimerdekakan, ya tetap jadi hamba sahaya terus. Islam, makanya Islam diantaranya kafarah ini menggunakan tahrirul qobah agar proses penghambasaan ini habis di muka bumi ini. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tashkurun. Jika faman lam yajid, barang siapa yang tidak menemukan, ya, dari yang di atas tadi, nak ngasih makan 10 orang pakai, yang dia aja susah makan, nak makan untuk anak bini tak ada, macam mana nak ngasih makan orang? Yang kemudian kalau tak ngasih baju orang, yang dia bajunya aja koyak-koyak compang-camping, tak ada duit, macam mana nak ngasih baju orang? Tak bisa. Akhirnya macam mana? Memerdekakan budak, apalagi hamba saya mahal, tak bisa. Terus macam mana soalnya? Kalau itu semua tidak bisa, maka puasalah 3 hari lah, kau puasa aja lah, ya. Nak ngasih makan orang tak bisa, ngasih baju tak bisa, memerdekakan hamba saya puasa 3 hari sebagai kafaratu aiman, yaitu sebagai penebus atau kafarah sumpah. Wa zahiru annahu la yustaratu at-tatabu wa al-safi. Cuman kata Imam Syafi'i ini, menurut Imam Syafi'i, udah hisab belum nih? Belum. Menurut Imam Syafi'i ini tidak wajib berurutan. Pendapat Imam Syafi'i, kalau tak berurutan enak, kalau berurutan lumayan kan. Berurutan maksudnya apa? Kau kalau tak bisa ngasih makan fakir miskin, ya berarti kau belikan pakaian. Kalau kau tak bisa, kau memerdekakan. Kalau tak bisa, baru puasa. Itu namanya tertib. Tapi ini tidak tertib. Kalau Imam Syafi'i mengambil pendapat, terserah kau mau pilih yang mana. Kalau kau melanggar sumpahmu, kau mau pilih yang mana, kau bisa lakukan. Kau nak ngasih makan orang miskin boleh, engkau nak ngasih baju boleh, engkau nak merdekakan hamba boleh, ataupun nak puasa 3 hari pun boleh. Pilihlah mana yang kau mau. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau melanggar, aku nak puasa aje lah, nak sedekah tak ada duit, umpamanya puasa, tidak kan? Ataupun jadi kaya raya dia, tapi dia menebus kafarahnya pakai puasa, silakan, tidak ada masalah, walaupun dia mampu. Udahlah aku pakai puasa aja lah, kalau sedekah bagi aku ini ringan, sangat ringan. Yang berat bagi aku ini agak puasa berat, ya aku yang berat. Umpamanya dia pilih berpuasa, boleh-boleh aja, tak ada masalah. Zalika kafaratu aymanikum, itulah kafarat sumpah-sumpah kalian idza halaftum, ketika kalian bersumpah, wafadhu aymanakum, maka jagalah sumpah-sumpah kalian. Maksudnya jangan kau langgar. Malam yakun ala fi'li birrin au islahi bainan nas kama fi suratul Baqarah, selagi tidak untuk melakukan satu kebaikan atau mendamaikan dua orang yang saling bermusuhan. Kalau ada orang yang saling bermusuhan, disumpah itu untuk mendamaikan, ini kok terjadi sebagusnya melanggar sumpahnya, tak apa-apa langgar untuk mendamaikan orang. Nanti keterangannya panjang lebar nanti. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian bersyukur. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.